kita mulai Rajab, kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'ban wa balighna Ramadan. Kita sekarang doa, ya Allah berkahi bulan Ramadan dan sampaikan saya sampai Lailatul Qadar. Wis yang ini mesti nyampe mesti. Kadang-kadang moro-moro pertengahan poso gak loro gak apa. Kata-kata gak buka sing nang burung, kadang-kadang sing cukup malah sing sing tua sehat. Itu mawon kok banyak sekali. Sekarang sudah mulai kemajuan ya Al-Arif, taruhnya terpundi wajib. Kemajuan, boten masih tetap full. Alhamdulillah masih tetap full. Boten enten kemajuan. Boten enten kemajuan. Nah, kemajuan softnya, alhamdulillah kalau sampai pertengahan ternyata masih full, jamaahnya masih full, tidak ada kemajuan. Pun baca video yo. Kalau ini untuk si tabungan berarti nanti nggak usah buat kata-kata soal nafasan. Ibu buat kata-kata soal nafasan. Kalau ini jenengan boten mesani boten serseran. Kalau ini pulau asal serseran ya. Bagi para istri yang belum dibelikan suaminya baju, ya ada. Silakan datang ke balai desa. Loh, akan datang balai pulau satene melayu wonten ngoten. Bagi para istri yang belum dibelikan suaminya baju, silakan datang ke balai desa. Pulau siap-siap di Melayu. Jadi kurang itu kok tapi kalau saya lupa ternyata akan diberi suami balik oke itu juga ada tidak ada banyak itu guyonan mboten apa-apa guyonan ngoten oke guyonan pun yang menghibur hati kalau nah sing damel status konten niku pas rondo. Kula ketenang. Kula langsung kula ndang teko nang balik desa. Ya niku niku guyonan boten apa-apa guyon-guyon sing penting guyone boten nglarakno ati kancane. Ibu-ibu ingkang kula mulyakaken monggo sareng-sareng kita melanjutkan kita bersama-sama kaji kitab Wasiatul Mustafa yang kitab halaman 114. Bila hadratul Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi alamatil khairi. Bab nerangaken tentang tanda-tanda kebaikan. Qala alaihi salatu wassalam alamatus sabri husnus sarirati indallahi wa husnul hikmati. Dawuh Kanjeng Nabi dateng Sayyidina Ali. Alamat atau tanda-tanda sabar itu ada dua. Yang pertama, tanda sabar itu adalah baik keyakinan hatinya kepada Allah. Keyakinan iktikad pada Allah itu baik. Husnul sarirati indallah. Jadi akidahnya yakin adanya Allah itu sangat baik. Yakin gak oleh Allah itu ada, Allah itu mewujud itu yakin. Yang kedua, wa husnul hikmati, baik dalam mengabdi atau beribadah kepada Allah. Memang kalau orang itu yakin Allah itu ada, yakin dengan perintahnya Allah, dia akan beribadah dengan baik. Dengan itu ciri-ciri alamat tandanya sabar. Perintahnya Gusti Allah, yakin adanya Allah dan dia melaksanakan perintahnya Allah dengan baik. Oh, aku diperintah poso. Gak boleh yakin kalau ini memang perintahnya Allah. Wes
oleh masih ta ono tenggone mangan apa wis mangan enak di awan gak kepingin karena saya sudah yakin kali ini perintahnya Allah dan saya harus ibadah poso ini dengan baik. Jadi gak nopongin, gak menggerang-menggering. Keyakinannya itu gak menggerang-menggering. Gak ono angin ngalor, yo ngalor, ono angin ngidul, ono konjone poso yo poso, ono konjone gak poso itu tidak. Itu tanda sabar. Jadi yakin, mantap dan kalau ibadah juga baik ibadahnya kepada Allah. Di nopo nggih? Ndak ono keraguan dengan Allah dan tidak ada keraguan ketika saya melaksanakan ibadah kepada Allah itu ndak ragu, wis langsung melaksanakan ibadah kepada Allah. Ibadah yang mantap, yakin kalau saya ibadah, saya sholat ini dilihat oleh Allah. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika saya tidak melihat Allah, saya yakin kok Allah itu melihat saya. Sehingga di sholat yo api, ibadah yo api. Kami lah jamaah toh yo khusuk tapi di omah sholat. Nah itu jenenge di kita sokasem di apa poso waya ono konjane poso ya poso waya ono konjane gak poso itu tanda sabar. Nah sabar dulu saya sudah pernah menjelaskan sabar itu ada 3. Ada sabar ketika menerima musibah, ada sabar melaksanakan perintah Allah, dan yang ketiga sabar meninggalkan larangan Allah, sabar meninggalkan maksiat. Dari 3 macam sabar mendapat musibah, sabar mendapatkan melaksanakan perintah Allah, sabar meninggalkan maksiat, ini yang paling besar pahalanya adalah sabar meninggalkan kemaksiatan. Baik poso-poso dijak rasa-rasa. Baik poso-poso dijak lakoni kemaksiatan. Kita sabar. Sabarnya itu sabar. Ya wis sabar, aku tak melok enggak, tapi sabar aku aja sampai kena nanggone pengaruh iki. Lah kula lu budaya wis nang omah, wis gak nanti-nanti ben gak rasa-rasa didulimi. Boleh rasa. Kula wis gak rasa-rasa poso-poso WA di telepon. Ya apa caranya? Poso. Jadi kita harus berusaha mencegah diri kita untuk melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalau mau kitab Azwajan, tenggen kitab Azwajan itu ada cerita. Untuk salah satu judulnya itu Imra'atul Abid min Bani Israil. Seorang istri seorang ahli ibadah dari Bani Israil. Ceritanya ini si suami ini ahli ibadah, abid, orang yang ahli ibadah, ibadah itu kenceng, yakin enak Gusti Allah yang mantap, tapi beliau ini seorang abid ini diuji oleh Allah dengan kesusahan. Di kitab itu diceritakan dhaqat alaihi ma'isyatu. Jadi kesulitan dalam hidupnya ruwet, uripe ruwet, uripe sorong. Padahal dia ahli ibadah. Oh tahajud, wis salat duha, wis maca waqian, wis dilopi petang polo misalnya. Tapi misalnya dan jelas dia itu dalam kita diceritakan dia ahli ibadah, tapi hidupnya sorong. Makanya dia berkata, iku lho sholat duha jalan waktu itu uripe kok sorong wae. Tidak boleh menilai seperti itu. Sing nglakoni ngono ya kok oleh terus asa. Kemudian dalam cerita itu di kitab niku, kemudian abid tadi, seorang ahli ibadah tadi pergi ke Sohro. Ilah Sohro niku nopo ora-ora sapa, Pak? Padang pasir. Ora-ora padang pasir. Nah, ini gunung padang pasir ya alun-alun, pokoknya lapangan. Pergi ke
ke Sokhra, ke Ororo, kepada pasir. Beliau di sana berdoa, nangis berdoa kepada Allah. Jungku karena memang ahli ibadah, dia nangis di sana. Dia curhat tanggone Gusti Allah, ya Allah urip kula kok soro nemen ya Allah, kok sorone urip kula ya Allah. Nangis, akhirnya ada suara tanpa rupa, tapi mboten tut. Ya kan? Kita suara tanpa rupa tut. Ini ada suara. Napa ada suara itu? Ayyuhal abid ibdat yadaka wahdu. Hai abid, napa ngeten? Napa Mbak? Ulurkan tanganmu dan ambil. Kemudian si abid niki wau, seorang ahli ibadah niki wau, mengulurkan tangannya ngeten, dan ambillah. Ternyata nopo ini di tangannya itu ada dua mutiara. Ada dua mutiara di genggamannya ini. Tangan kanan juga ada mutiara, tangan kiri juga ada mutiara. Ini nangis gini yo, ahli ibadah nanti. Jadi jaluk langsung dijabah kali Gusti Allah. Nek ngono bidaya kali tegalan Pak terawih lapangan. Ternyata ada dua mutiara. Ada dua mutiara durrotani, ada dua mutiara di tangannya. Si Abid pulang nemui istrinya. Wahai istriku, setelah tadi saya beribadah, saya menangis pada Allah, ternyata saya mendapatkan dua mutiara ini. Qad amanna minal fakri. Kita sekarang aman teko kefakiran. Kita gak akan susah lagi. Kita akan aman karena dua mutiara ini. Mutiara segenggam, mutiara kiri air kan kita. Kalau sing itu mutiaranya ini. Mutiara terus genggam, dua genggam mutiara ini. Kemudian mengatakan pada istrinya kalau kita sekarang sudah terbebas dari kefakiran karena Allah telah memberi kita dua mutiara ini. Ternyata pada suatu malam si Abid ini bermimpi dia berada di surga dan diberitahu, ayah Abid, ini adalah istanamu. Ini istanamu. Di istana itu ada dua kamar, ada dua ranjang yang saling berhadapan-hadapan. Utakau bilantai ini ada dua ranjang yang saling berhadapan. Yang mana ranjang itu terbuat dari emas. Terus ranjang itu diceritakan dalam kitab ranjang itu dan dhuwure ana selambune napa wonten penutupnya, yang mana penutupnya itu terbuat dari lu'lu', dari permata terus ini ranjang itu terbuat dari emas, terus dihiasi dengan lu'lu', mutiara gemerlap. Kemudian si Abid tadi melihat, apakah ini untuk milikku? Kemudian yang mengatakan wakilah, katakan tidak tahu ini yang mengatakan malaikat atau bapak dalam mimpi. Ya, ini satu ranjang untukmu dan satu ranjang untuk istrimu. Karena ada dua ranjang yang berhadapan-hadapan. Kemudian si Abid melihat ke atas, loh, kok bolong, nopo? Atapnya ini kok bolong? Tanya, si Abid tanya, kenapa lubang? Kenapa ada dua lubang? Kemudian dijawab, itu bukan lubang. Lam yakun halian ba'in nama anta ta'ajjal fid dunya. Wahai Abid, itu bukan lubang, tapi itu sudah kamu ambil ketika kamu di dunia. Kemudian si Abid ini terbangun sambil menangis, bahagia sambil menangis, dan langsung membangunkan istrinya. Wah istriku, diceritakan, aku tadi mimpi ini. Ini panjenengan tadi istrinya ya Allah. Ini kalau tadi Allah itu kan hanya mimpi itu bunga tidur, coba kemas, bunga tidur mimpi. Bagaimana jawab istrinya? Wahai suamiku, untuk Allah wa as'alhu ayyarudahuma. Wahai istriku, sekarang kamu berdoa kembali, wis. Silakan dikembalikan ini, wis. Mintalah untuk diambil lagi. Berdoalah. Akhirnya si suami tadi pergi ke Sokhra lagi, pergi ke alun-alun lagi, pergi ke Ororo pada masa lagi. Dia berdoa lagi kepada Allah, ya Allah ambillah ini ya Allah.
ambillah mutiara ini. Akhirnya dengan izin Allah mutiara ini diambil, lalu mereka berdoa alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini istri salihah ya. Ini karena dalam kita azwaj ini kan contoh-contoh perempuan-perempuan yang bisa kita ambil pelajaran. Di antara niku istrinya seorang abid dari Bani Israel. Andai ini istrinya istri lagi kados kula paling yo ojo mas lah iku wis sampe noleh ngono kita sudah terhindar dari kemiskinan kok akhirnya dibalikan terus. Ini kita lihat bahwa si laki-laki ini benar-benar napa nggih dongone tenanan dan nanti di sini nggih abid ya orang ahli ibadah tenanan. Jadi njaluk nang Gusti Allah langsung dituruti, njaluk dijoko ya dituruti, diambil lagi. Nah, oleh karena ini sebagai pelajaran andai di antara kita berdoa kepada Allah kan ada ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku pasti akan aku ijabah, akan aku kabulkan. Jadi ini kulo ud'uni astajib lakum. Aku ndonga diijabah karo Gusti Allah. Lah ayo kulo ndonga tenan, aku ndonga ya nangis-nangis, tapi kok gak diijabah. Kita husnuzon. Mungkin doa kita yang belum diijabah di dunia ini diijabah di akhirat. Nah, ini yang kita ambil pelajaran yang penting. Ketika kita beribadah kepada Allah, doa nang Gusti Allah kok ternyata kita belum diijabah, yakinlah bahwa kita hari ini mungkin belum gue Gusti Allah durung ngati nek doamu tak kabulno saiki. Doamu tak kabulno benai napa ning akhirat. Pelajaran kita ambil ngoten. Nek niki yo dibalekno gak gelem. Kita juga takut juga andai kita berdoa kemudian dikabulkan ternyata itu jatah kita yang di surga, jatah kita yang di akhirat yang diambil oleh Allah. Nah, ngono kita kalau dulu sih tapi aku yo penting ya tetap kita berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan di dunia, kita diberi kebahagiaan di dunia, kita juga akan bahagia di akhirat. Kalau ini sebenarnya itu derek kita tertarik itu kan dibarengi ijazah donga Allahumma kama farrahtana fi hadhihi dunya fafarrihna fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membahagiakan kami di dunia, maka bahagiakan kami di akhirat. Jadi aku kok pedih yo jadi budaya mau seneng-seneng aku saiki diberi kekayaan, aku diberi jalur ini, dikabari Gusti Allah, jadi kok orang-orang ini kita di akhirat dikurangi. Nah, kita tetap berdoa. Benar atina punya antara fil akhirah. Itu yang kita baca dan berdoalah Allahumma farrahtana fi hadhihi dunya fafarrihna fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau bahagiakan kami di dunia, maka bahagiakanlah kami di akhirat. Itu nanti tetap doa Gusti Allah, mudah-mudahan segala yang kita lakukan ini diterima oleh Allah. Sholat kita, sampai sholat kita ini kan sering kula matur, kita berdoa kepada Allah, taqabbal minna sholatana. Janganlah ya Allah, jangan Engkau jadikan sholat saya nanti Engkau lempar ke mukaku seperti gombalamu aku dan doa. Ya Allah, terimalah sholat kami. Besok sholat itu akan bisa, kalau sholat kita tidak baik itu sholat itu kan dilempar kilo sholatmu kayak ini loh, sholat dilempar jadi terima. Aku bilang kalau sholat kita tidak baik, sholat tapi sholat itu tidak baik, akhirnya dilempar oleh Allah itu wala tadrib biha wujuhana, dilemparkan oleh Allah kayak gembalang. Sabar, kita sabar melaksanakan, yakin kepada Allah, hati kita mantap, hanya Allah yang ada di dalam hati kita, hanya Allah yang patut kita sembah, dan kita berusaha untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah.
ojo mengkrang-mengkreng meskipun apapun yang terjadi di sebelah kita tetap siratal mustaqim, lewat jalan yang lurus. Pun satu malih, soalnya apa satu saya pergi satu malih. Tapi tadi boten langsung pasar. Online. Tapi di kamar ternyata oleh kelambi akeh. Oleh kelambi akeh. Jadi kalau ingin rencang pulau online kelambi ternyata dibayar, ternyata abal-abal di atas menawi tumbas-tumbas konten ini pun tunggal malik. Ya Ali lil mu'mini salah satu alamatin bughdul mali wa bughdul nisa'i wa bughdul kalami fi a'radin nas. Tanda-tanda orang mukmin itu ada 3. Tandanya orang mukmin ada 3. Yang pertama, bughdul mali. Yang pertama, tidak menyukai harta kekayaan. Loh, kok tidak menyukai harta kekayaan? Apa kita tidak boleh kaya? Ini berarti gak oleh kaya. Boleh. Kita boleh minta harta, kita boleh kaya. Tapi bughdul mali maksudnya di sini adalah kita jangan sampai artinya awake dhewe niku kantil nang donya. Nek kantil nang donya, golek donya sampai nglalekno akhirat. Golek donya sak umpul-umpul donya sampai dijual titik ae kok oleh. Ngene ge zakat oleh, sedekah kok oleh. Jupul bono ditumpuk terus. Ge zakat kok eman yo. Nek duwe titik ditokno gak eman karena mek titik. Tapi begitu akeh dihitung-hitung lah kok akeh men ya sing harus tak tokno zakate. Aku duwe pirang M. Dan begitu dihitung zakatnya ternyata harus mengeluarkan sekian. Nah, sampai ini kok eman zakat tak sekian banyak. Nah, itu namanya kita kantil nang. Tanda-tanda orang mukmin itu adalah tidak menyukai harta kekayaan, maksudnya adalah hatinya tidak kantil nang dunya. Wabudul nisa'i dan tidak menyukai perempuan. Coba perempuan berarti disuruh lanang kalau seneng ngomong itu. Maksudnya kok kalau seneng ngomong itu ya apa sih beda ya? Boten apa ki? Senengane wedokan. Ono wedok ono ayu caplok ganti maneh kok ono aku ayu maneh caplok maneh dan seneng wedokan atau sewu nek teng kitab niki seneng ngakehake jagongan karo wong wedok nek teng kitab terjemahane iki seneng tidak suka jagongan karo wong wedok. Kenapa? Bisa wong wedok kurang ngalem apa meneh ngalem curhat-curhat terus manten-manten akhirnya dibos berlindung mencari perlindungan. Dan hati-hati nanti jenengan kakungi menawi mas tadi makan siang di mana kita itu ngoten aku mangan bareng-bareng konco-konco tegesi konco sapa lanang kok wedok tegesi nek konco wedok hati berbahaya jagongan ambek wong wedok berbahaya. Tapi nek wong wedok wong lanang kae diseneni ae karo wong wedok akhire gak kerasan di omah mangane nek nyoba. Kalau mantuk ketika saya di kemarin itu di teman-teman guru itu ada Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Itu punya istri yang khuluq akhlaknya jelek. Jadi Syekh Abdurrahman Bajal Haban itu punya istri yang akhlaknya jelek. Nah, akhlaknya jelek mungkin karena akhlaknya jelek itu ngomongin nang bojo kan elek. Wong lanang nek omah kok durung-uring ae diamu durung-uring delok-delokno. Biasane wong lanang nek gene delokno bojone kan delok-delok mawon iki. Metu goblok iki terus yai. Yai kan
Wong lanang nek bojone kan itu goblok gila. Karena istrinya tadi itu akhlaknya jelek, muring-muringnya yang akhirnya Bajal Haban ini, Syekh Bajal Haban ini pergi ke gua. Kan mau kok pergi terus bedanya gak apa-apa nggih. Mau pergi Nasofro, ini pergi ke gua. Ternyata di gua itu Syekh Bajal Haban maunya menyepi dari akhlaknya istrinya yang jelek nih kok. Di sana ternyata ada dua laki-laki. Di gua ini kok ya ngomongin loro apa iki ya kasih ke padha ambek anakku. Terus akhirnya Syekh Abdurrahman Bajal Haban tanya, "Wahai sahabat, apakah saya boleh bergabung? Apakah saya boleh ikut di sini?" Akhirnya dua orang laki-laki mengatakan, "Boleh dengan syarat." Ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus menyiapkan makanan untuk kami. Kami sudah secara bergantian menyiapkan makanan. Saya Bajal Haban bingung. Lale aku bingung ini, kok ono otot, ate GoFood ya kok ono. Ate rasane GoFood ya, ono desa mawon iki teng mana kejadian harus bersyukur. Nek teng mriki dipilih napa langsung GoFood. Kula tegese iki, kan dia kula kan gese desa. Ate GoFood. Ya Allah, oh kirim pas ketemu. Terus kasih tuh kan lain loh. Ini bersyukur kita sudah ada di Malang yang mudah kan. Akhirnya Syekh Abdurrahman Bajal Haban bingung, bagaimana saya harus mendatangkan makanan? Wong kita itu ada di gua. Tapi tetap dia mengatakan, ya saya siap. Akhirnya di gua itu ada 3 orang. Ketika waktunya makan pertama, temannya tadi menyiapkan dengan cara apa? Sholat, doa, makanan turun dari langit. Jadi nggak usah bayang mau jeblok kalau gitu. Nggak usah bayang loh, pokoknya dalam kitab menceritakan loh. Makanan turun minas sama, ada makanan turun dari langit. Ya. Besoknya lagi teman yang satunya juga begitu. Dia sholat, kemudian doa, makanan turun dari langit. Hari berikutnya, saya Bajal Haban bingung. Ini wayahku, saya harus apa? Harus berdoa apa? Tapi karena Syekh Bajal Haban ini orang alim ya, wis kakean habis boten nenten boten habis akal, mesti duwe akal. Wis sudah. Kemarin teman saya ketika sebelum makanan turun dia sholat berdoa makanan turun. Saya juga begitu. Saya Abdurrahman Bajal Haban akhirnya sholat berdoa. Doa Syekh Bajal Haban itu karena dia tidak tanya pada suaminya, ya Allah, saya bertawasul kepada 2 orang teman ini. Saya bertawasul seperti tawasulnya 2 teman saya ini. Saya minta kepadamu ya Allah, turunkanlah makanan. Akhirnya turunlah makanan dan aksaro lebih banyak lagi. Loh, kok luwe akeh? Kok luwe akeh ternyata. Ibu bingung. Akhirnya kalau si kali tangan. Loh, sampean kok luwe akeh makanannya dari mobil? Saya kok luwe akeh? Loh, saya juga tidak tahu kenapa ini makanannya kok lebih banyak. Sama tadi doanya bagaimana? Ditanya kali 2 temannya. Saya hanya berdoa ya Allah, saya bertawasul kepada teman saya 2 ini, maka datangkanlah makanan. Saya itu dongane sampai nopo. Kemudian 2 temannya tadi menjawab, saya mendatangkan makanan, saya bertawasul kepada Syekh Abdurrahman Bajal Haban karena beliau adalah seorang yang makomi, punya makom, punya derajat yang tinggi, dan dia punya istri yang akhlaknya jelek. Lah kok aku sih ditawasul, makanya ketika aku di jaluk makanannya lebih banyak. Akhirnya Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini pulang menceritakan pada istrinya. Jadi aku ingin diceritakan kejadiannya ketika di gua itu, dan akhirnya istrinya tobat dan menjadi baik akhlaknya. Jadi hati-hati ini dengan orang bapak itu kayak kalau murid-murid nanti menjadi sampai dari wali. Paling gak murid. Ini nih ngoten yang jelas. Sakno putri bojo siji kok diseneni pun ngantos
masing-masing yang punya suami. Itu gue seneng mau sekitar Azwajani karena ternyata di sana itu cerita-cerita perempuan-perempuan itu. Jadi kalau salah satu itu tadi juga ceritanya di kitab Azwajani. Yang ketiga ciri orang mukmin wabudul kalami fi aqrabin nas. Yang ketiga cirinya tidak mau membicarakan keburukan orang lain. Ini ono video singkat tepat itu sudah. Karena apa? Sering saya mengatakan yang pernah menyampaikan ada 6 yang itulah amal itu termasuk al istighfar bi khalqi. Kita kalau sibuk menyibukkan diri untuk membicarakan kejelekan orang lain, ini bisa menghapus amal ibadah kita, pahala amal ibadah kita. Ini gua jadi orang mukmin tidak menyukai harta kekayaan, artinya boten kangkel nang ditunya, tidak menyukai perempuan, gak seneng sakon wong wedok, pemana wong wedok sing kene curhat-curhat, ini buat orang laki-laki ya. Ini wong wedok berarti gak apa-apa ya, gak apa-apa delok wong wedok itu. Yang ketiga, tidak mau membicarakan keburukan orang lain. Pangapunten, saya juga mengerti kalau panjenengan sudah harus menerima uang. Harus menerima uang, nanti monggo harus menunjukkan. Kalau jangan menerima uang, saya juga akan menerima tugas. Saya akan membur ke sekolah. Pangapunten dengan kata, semoga 2 hadis ini ada guna dan manfaatnya. Kita bisa mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat Kanjeng Nabi dan tentu